Baik, kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kami bersyukur karena Tuhan terus belum mengasihi kami sampai saat ini. Terlebih Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini kami akan mulai konseling pernikahan, khususnya Pak Satria bersama dengan calonnya rencanakan mereka akan melaksanakan pernikahan kudus tanggal 20 Agustus yang akan datang. Namun sebelumnya mereka mau dibenahi lebih dahulu dasar-dasar akan pernikahan Kristen, karena kami tahu kekuatan dari pernikahan Kristen untuk dijalani ke depan tidak ada yang lain selain pada firman Tuhan Yesus. Karena kami tahu pernikahan itu adalah pernikahan yang diciptakan oleh Tuhan sendiri, lembaga satu-satunya lembaga yang diciptakan oleh Tuhan, yaitu lembaga pernikahan Kristen. Itu suatu inisiatif daripada Tuhan, maka kami harus mengikuti sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Tuhan, supaya pernikahan menjadi pernikahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan Yesus, dan menjadi bekal buat mereka dalam menjalani rumah tangga ke depan. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah ada hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan atas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Jadi seperti yang saya sampaikan waktu di pertemuan pertama, jadi ada beberapa dasar yang harus dipahami untuk masuk ke pernikahannya. Ya, mungkin juga sudah pernah dengar, bahkan mungkin sudah diajarkan, tapi ini bisa perlu diingatkan kembali kan ya. Ingatkan kembali, yaitu pernikahan Kristen. Pada setiap agama kan mengajarkan tentang pernikahan, agama apapun itu kan, agama apapun itu. Tapi apakah semua pernikahan itu sama gitu dalam membangun dasarnya? Tentu pernikahan Kristen pasti berbeda, pasti berbeda. Makanya ada ciri khas dari pernikahan Kristen yang membedakan dengan pernikahan agama lain. Ya. Semua mengajarkan pernikahan itu supaya mereka satu menjadi suami istri dan mereka bahagia, harmonis gitu kan. Nah, diberkati, itu. Nah, semua pasti punya kerinduan seperti itu ya, dan harapan seperti itu. Yang Islam yang Kristen atau siapapun ya. Tapi kenyataannya dalam perjalanan pernikahan itu kan banyak yang kandas di tengah jalan. Ada yang usia jagung, ada yang usia hitungan tahun, bahkan sudah puluhan tahun sudah punya anak kan gitu ya. Kandas ya, akhirnya bisa diakhiri dengan satu perpisahan gitu ya. Nah, tapi dalam kekristenan itu berbeda, tidak ada yang seperti itu ya. Makanya kita hari ini kita bersama-sama ya, pernikahan Kristen itu pernikahan yang berbeda dengan non Kristen. Di mana bisa membedakannya? Paling tidak ada 4 hal ya. 4 hal ini harus kita pahami, kita tanamkan dalam pikiran kita, dan kalau kita sudah memahami, tentu pasti bisa kita lakukan kan gitu ya. Gak mungkin kita melakukan sesuatu yang kita tidak pahami, tidak mengerti ya. Kalau sudah mengerti berarti siap untuk melakukannya, mengerjakannya, tentu dengan kekuatan daripada Tuhan ya, dari Roh Kudus ya. Yang pertama perbedaan itu adalah yang pernikahan Kristen itu adalah, ini harus pahami, adalah inisiatif dari Allah. Saya sampaikan begini, satu-satunya lembaga yang pernah diciptakan oleh Tuhan itu adalah lembaga pernikahan ya, yaitu diciptakannya Adam, seorang laki-laki, dan Tuhan tahu Adam tidak bisa hidup sendiri, maka Tuhan menjadikan seorang wanita namanya siapa? Hawa ya, sebagai calon istrinya, diambil dari tulang rusuknya. Karena seringkali orang bertanya kenapa diambil harus dari tulang rusuknya si Adam gitu kan ya. Ada banyak teori ya, tapi yang pasti itu menunjukkan bahwa itu dekat dengan hati kan gitu ya, dekat dengan hati, supaya Adam itu selalu menyayangi, mendampingi Hawa ya, dan memperlakukan Hawa itu seperti Tuhan memperlakukan Adam gitu kan begitu. Nah itu, jadi demikian juga Hawa itu kan diciptakan menjadi penolong bagi seorang wanita, seorang pria, bagi Adam. Kalau penolong bukan berarti Adam lemah gitu, sekalipun punya kelemahan kan gitu ya. Perempuan, laki-laki sama di mata Tuhan, tetapi juga punya kekuatan, punya kelemahan masing-masing kan gitu ya. Nah, ini kita mau lihat bersama-sama
kalau kita sudah tahu bahwa pernikahan itu adalah lembaga yang diciptakan oleh Tuhan, maka nggak boleh main-main gitu. Jadi itu sangat sakral sekali. Nah sekarang ini kan banyak, termasuk masih nggak usah dilihat agama lain lah, orang Kristen sendiri aja banyak mempermainkan pernikahan, ya pernikahan. Bahkan ada nggak hamba Tuhan? Ada, ya kan? Itu banyak hamba Tuhan ya tidak sadar bahwa dia sedang merusak hubungannya dengan Tuhan, merusak hubungannya dengan sesama, terutama dalam keluarganya, ya. Nah hari ini kita lihat bersama-sama. Pertama tadi yang pernikahan itu adalah inisiatif dari Tuhan. Nah kalau kita perhatikan di Kejadian 2 ayat 18 ya mungkin Pak Satria baca supaya bisa gantian nanti ayat 28-nya dibaca oleh pasangannya, silakan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, dari ayat ini jelas sekali ya, kita bisa melihat ya bahwa Tuhan tahu bahwa tadi Adam tidak bisa hidup sendiri, lagi dengan Taman Eden dan dunia diciptakan itu, siapa yang mampu mengelola dengan dia sendiri? Butuh namanya pendamping, butuh 5 keturunannya. Maka Tuhan berinisiatif, bukan saja menciptakan Adam, tapi menciptakan juga Hawa, seorang perempuan jadi pendampingnya Adam, gitu ya. Jadi menjadikan penolong bagi yang sepadan dengan dia. Tadi kata penolong, ya penolong ini sekali lagi adalah Tuhan tahu bahwa dengan menikah, dengan dipersatukan Adam dan Hawa itu menjadi mitra, ya, menjadi mitra di dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan. Ya, kalau kita tarik secara harinya, berarti mitra untuk membangun kerajaan Allah. Jadi Adam dan Hawa itu disatukan oleh Tuhan, bukan semata-mata untuk mengelola Taman Eden, tetapi untuk jangka panjang, adalah untuk mengerjakan visi misi Tuhan di dunia ini, kan gitu. Nah, jadi melalui Adam dan Hawa lah visi misi Tuhan itu dimulai oleh Tuhan sendiri, ya. Bagaimana Tuhan menyatakan diri melalui ciptaan, menyatakan diri melalui manusia yang diciptakan itu Adam dan Hawa, kan gitu ya. Di sinilah diperkenalkan pernikahan pertama kali. Ini bukan karena didorong oleh Adam, Tuhan berilah aku istri, enggak, gitu kan, gitu kan. Atau setelah Hawa berilah aku suami, bukan gitu ya. Nah, tapi memang itu adalah inisiatif, dorongan yang datang dari Tuhan tanpa dipengaruhi oleh siapapun, tanpa disebabkan oleh siapapun. Nah ya, nah itu, jadi itu inisiatif dari Tuhan, rencana yang indah dari Tuhan. Maka dikata pernikahan itu adalah pernikahan suatu rencana yang indah, ya. Jangan dianggap biasa-biasa gitu ya. Kalau ada orang lain menganggap itu biasa, biarkan. Tapi kalau kita tidak, ya, itu menjadi suatu sejarah, ya, sejarah yang akan tidak pernah dilupakan, karena dia akan tercatat di surga dan di bumi, kan gitu ya. Ya di bumi tercatat di satu sipil kan, sertifikat, di surga dicatat oleh Tuhan, kan gitu ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan ada kriterianya, ya, dikatakan yang sepadan dengan dia. Apa yang sepadan dengan dia? Yang sepadan yang pasti itu adalah sama-sama manusia, gitu kan? Kan gitu. Itu pasti kan. Ya, karena sekarang ini kan ada pernikahan dengan apa namanya yang bukan dengan manusia kan? Ya, itu ada tuh pernikahan antara manusia dengan anjing gitu kan. Aduh, sampai ratusan juta kan gitu. Udah penyelewengan itu. Yang sepadan yang berarti itu adalah sama-sama orang itu, pertama itu sama-sama orang percaya kepada Tuhan. Ya. Artinya kalau kita bilang kekristenan adalah seiman, ya. Ya, seiman. Artinya orang-orang yang sudah percaya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, ya. Pak Satria sudah pasti tahu lah calonnya adalah yang sudah di dalam Tuhan, gitu ya. Ya, sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mengapa? Nah, saya seringkali melakukan pelayanan konseling, ya. Ya, konseling. Saya adakan dulu pertama kali itu cek dan recek tentang kepastian keselamatan. Ternyata masih banyak yang ragu tentang kepastian keselamatan, ya. Bagaimana mau menjalani keluarga kalau kepastian keselamatannya ragu? Karena ketika kepastian keselamatan itu kan ada kaitannya banyak hal. Karena kepastian keselamatan itu menjadi suatu dasar membangun hubungan kita dengan Tuhan, nah kan gitu ya. Nah, menjadi suatu dasar untuk kekuatan kita menjalani apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan apa? Pekerjaan Roh Kudus. Tidak ada keselamatan, tidak ada Roh Kudus, ya kan? Kan Roh Kudus yang mengaruniakan, ya, itu yang mematerikan gitu. Jadi Roh Kudus itu pribadi
bukan saja menuntun orang percaya, menuntun orang mengenal dan percaya Yesus, tetapi juga Roh Kudus yang sama akan menuntun dia untuk terus menjalani kehidupannya, terutama dalam konteks keluarga kan gitu ya, kekuatan kita. Mengapa ada orang bercerai dan bubar, nggak bahagia dan yang lain? Karena nggak memerankan. Ada dua kemungkinan, sebenarnya belum ada Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Yang kedua, barangkali mereka tidak Roh Kudus itu tidak mereka taati, tidak berperan dalam kehidupan mereka ya. Oke, nah jadi penolong yang sepadan itu adalah yang pertama adalah pasti udah seiman. Adam orang yang percaya, Hawa juga orang percaya kepada Tuhan ya. Nah itu. Kemudian yang sepadan itu tentu juga itu ada perselisihan usia ya. Nah, siapa yang lebih dahulu ada? Adam dengan Hawa. Kita tidak tahu berapa lama setelah Adam dicipta, Hawa baru Hawa kan. Artinya ada jenjang waktu ya, ada jenjang waktu. Makanya kalau sekarang itu kalau ada pun pemerintah menetapkan usia pernikahan minimal 17, kalau yang 17 gitu ya. Tapi kalau yang idealnya kan laki-lakinya 25 perempuan 25 laki-lakinya dan 21 perempuannya gitu kan. Nah, tapi sekarang kan orang banyak lebih senang wanita yang lebih tua kan gitu. Kalau ini sama ya, lebih muda lebih muda berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Nah, itu udah ideal, itu udah pas itu kan. Nah itu ya. Nah itu. Jadi ini kita udah sepadan di situ. Kemudian ayat 28, coba kita perhatikan 28 itu. Ayat 28, kita baca. Silakan dibaca. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke, jadi pernikahan pertama kali di dunia ini di mana? Di Taman Eden. Siapa yang melakukan? Pelaksananya siapa? Adalah Allah sendiri. Ya, mempersatukan Adam dan Hawa. Mereka diberkati oleh Tuhan langsung. Ya. Nah, kalau sekarang ini siapa? Hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan atau orang yang sudah dipilih diutusnya kan? Nah, jadi itu mau menjadi wakil Tuhan. Ya. Nah, itu. Jadi kita lihat di sini, ya, secara jelas Allah memberkati mereka. Artinya itu sebenarnya mempersatukan mereka dalam menjadi suatu pasangan suami istri, ya, Dan ada perintah di situ, beranak cuculah, bertambah banyak. Nah, ini tentu aplikasinya dulu zamannya Adam dan Hawa dengan sekarang tentu berbeda. Ya, berbeda. Nah, kalau zaman dulu kan masih hanya Adam dan Hawa. Masih kosong. Mau banyak pun mau berapa masih kosong kan. Mau berapa banyak pun silakan kan gitu kan. Nah, kalau sekarang kan enggak, ya kan? Nah, sekarang ini tidak. Ya, mau kita memang mau punya anak 3, 5, 10, 11, 12, nggak ada dosa, nggak ada larangan, ya kan? Tapi akan menjadi dosa kalau kita nggak bisa bertanggung jawab atas kehidupan anak itu kan? Jadi tidak berikan pendidikan yang terbaik, tidak berikan makanan yang terbaik, tidak menjaga pola makan. Yang penting, lahir mau hiduplah kan gitu. Ya gitu ya. Nggak bisa seperti itu. Ya itu namanya tidak bertanggung jawab. Ya makanya sekarang penerapannya bagi kita memang tetap beranak cucu, gitu kan? Tapi kita harus apa? Harus ada suatu perencanaan ya. Nah, ada perencanaan. Kali waktu pacaran udah pernah ngobrol kali ya. Rencana kita punya anak berapa? Udah belum ngobrol begitu? Belum ya? Pegangnya 2 ya? Ya. Pegangnya 2. 2 ya? Ya, 2 ya. 2 pun laki atau perempuan sama ya. Ya, kadang-kadang kalau orang Batak lo beda ya. Namanya pun kadang-kadang seperti itu juga, maunya laki gitu. Ternyata lahir perempuan. Berdoa lagi, lahir perempuan, sampai menunggu hanya perempuan semua lah gitu lahir. Jadi banyak kan gitu. Karena idealisnya, wah itu harus, karena apa? Orang Batak itu ya sangat kuat dengan budaya dan adatnya bahwa pemimpin dalam rumah tangga itu adalah pembawa bangsa, itu adalah Batak atau laki-laki kan gitu ya. Tapi kalau kita dalam Tuhan tidak seperti itu kan gitu, perempuan. Saya dua-duanya perempuan. Nah kan kalau saya sudah nggak ada, ya tinggal mereka berdua, nggak ada marga para manusia, marga orang lain kan. Tapi nggak apa-apa ya kan gitu, tetapi itu adalah darah daging kita kan gitu ya. Oke, nah ini jadi ini yang pertama. Jadi pernikahan Kristen itu harus dipahami adalah inisiatif dari Allah ya. Oke, yang kedua,
Nah, yang kedua kita bisa perhatikan bahwa pernikahan Kristen itu adalah kudus. Jadi pernikahan Kristen adalah sesuatu yang kudus di mata Allah. Itulah sebabnya Allah menganggap suatu dosa bagi mereka yang mencemarkan ikatan pernikahan dengan melakukan apa? Perzinahan, ya. Perzinahan. Ya, perzinahan itu kan banyak ya. Perzinahan bisa sebelum menikah sudah melakukan hubungan suami istri, kan gitu ya. Perzinahan itu bisa dia dengan apa, bukan pasangannya, ya. Atau perzinahan bisa dengan sejenis, ya kan, laki-laki dengan laki-laki, berarti itu apa itu namanya itu. Ya, kemudian kalau perempuan lesbian gitu ya. Nah itu kan sekarang tren tuh di mana-mana itu ya. Bahkan sudah dilegalkan di negara tertentu, terutama di Kanada itu sudah dilegalkan, sudah ada hukumnya, ya, sudah ada hukumnya. Kalau ada gereja tidak melayani pernikahan sejenis, itu gereja bisa ditutup, pendetanya bisa dicopot, nah kan gitu ya. Nah itu di sana itu. Jadi untung aja di Indonesia tidak ada seperti itu ya, tapi ada juga pelaku-pelakunya ya, tersembunyi-sembunyi, bahkan berjuang untuk hal itu. Nah jadi kita perhatikan di sini itu semua perzinahan ya. Bacalah seluruh kita kalau kita baca nanti Imamat 18, 19, 20 ya. Nah dan juga kitab Ibrani kembali menegaskan pernikahan itu adalah sesuatu yang kudus dan tidak boleh dicemarkan. Oke, kita lihat beberapa ayat ya. Pertama kita lihat Ibrani 13:4. Apa dia katakan di sini? Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Nah, ini sangat jelas sekali ya. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap apa? Pernikahan, perkawinan. Bagaimana kita melakukan katakan hormat terhadap perkawinan itu? Artinya dalam suatu pernikahan hanya ada suami, hanya ada istri, ya kan? Tidak ada yang lain, tidak ada wanita lain, tidak ada pria lain, betul kan? Tidak ada. Nah, tadi bahkan berencana pun tidak ada, niat pun tidak ada, kan gitu. Ya apalagi melakukan, kan? Tidak ada. Nah, kalau ada suami istri itu kan satu, nanti menjadi satu, dua pribadi ya, dijadikan menjadi satu dalam satu rumah tangga Kristen. Nah kalau sudah satu dalam satu perkawinan, satu dalam berpernikahan, berarti apa? Satu rumah, betul nggak? Jangan nanti kamu istriku rumahmu di sana ya, rumah saya di sini. Nanti kalau kamu kangen, tinggal telepon aja, saya akan datang ke sana. Nggak bisa, ya kan? Nah jadi harus satu rumah, yang satu tinggal rumah. Bukan hanya satu rumah saja, satu tempat tidur. Nah tempat tidur. Jadi jangan nanti sampai satu rumah masing-masing punya tempat tidur. Satu rumah tapi beda tempat tidur, kan gitu. Nah itu kan nggak bisa, bahaya itu. Jadi itu tujuan itu apa? Supaya bisa saling menjaga kesucian, memelihara kesucian. Makanya kamar itu sifatnya sangat pribadi sekali. Jadi tidak boleh ada orang lain masuk ke kamar itu. Kamar lain boleh, ya kan? Boleh. Lagi pada saat kita ada suami istri dalam, kecuali anak mungkin ya masih kecil kan. Tapi kalau dia besar, tentu dia punya kamar sendiri, kan gitu ya. Nah jadi itu. Mengapa tujuannya ya itu supaya jangan sampai tercemar yang lain gitu. Itu harus dijaga ya. Jadi hanya ada ketika saya bangun yang ada di samping saya istri. Ketika saya bangun yang ada suami, kan gitu ya. Nggak ada yang lain gitu ya. Nggak ada yang lain. Oke. Itu yang penting sekali. Jadi itu harus dijaga. Artinya ini sebenarnya bicara kesetiaan juga ya. Kesucian, kesetiaan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Orang kalau tidak kudus nggak mungkin setia. Dan orang yang tidak setia tidak akan mungkin kudus gitu. Jadi kesetiaan itu dibuktikan dengan hidup dengan kekudusan ya. Nah itu, maka kemarin saya katakan jangan sampai ada lagi mau masuk pernikahan ini pernah ada memberikan suatu janji kepada pihak perempuan lain ataupun kepada laki-laki lain. Nanti dituntut. Kau menikah sama dia, mana janjimu? Kita nggak pernah berjanji kan gitu. Itu nggak boleh terjadi gitu ya. Saya percaya itu tidak terjadi, tidak ada lah ya. Oke, Malaiki 2:15, coba kita lihat Malaiki 2:15 ya. Ya, silakan. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi, jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dan masa muda. Ya, jadi ingat nih, ketika dipersatukan dua yang seiman sama-sama percaya kepada Allah, itu kita disebut sebagai keturunan ilahi, ya kan? Nah,
Jadi berarti manusia Allah, gitu kan? Ya manusia Allah. Kenapa? Karena ketika manusia diciptakan itu segambar dan serupa dengan Allah, gambar dan rupa. Gambar dan rupa itu apa maksudnya? Karakter. Bicara tentang karakter. Karakter apa? Karakter kesucian, karakter kesetiaan, karakter tentang kasih, ya kan? Nah itu karakter diturunkan kepada manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, sehingga ketika kita melakukan itu berarti kita melakukan karakter Allah. Maka disebut sebagai keturunan ilahi. Maka di bawah situ keturunan ilahi. Nah, ya. Nah, jadi nggak sembarangan ya. Jadi katakan karena itu, jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dan masa mudanya. Ini kok ke istri sih Pak, mana suami? Gitu. Nah, kalau hanya istri yang salah, tidak. Ini sebenarnya menunjukkan kepada Adam, ajarin istrimu kan gitu. Istrimu harus setia, kan gitu. Kepada kemudian ajaran dari Malaki ya, maksudnya di sini peringatan, ya, peringatan supaya dua-duanya setia itu sebenarnya ya. Jadi kalau dan janganlah orang tidak setia terhadap istrinya. Suami setia kepada istrinya, istrinya setia kepada suaminya. Dari masa muda, kalau masa muda ini berarti bukan berarti oke nanti sudah tua nggak setia lagi kan gitu. Ini kan di sini seolah-olah dibatasi kan. Kok hanya masa muda sih kan gitu. Jadi masa mudanya ini artinya start awal ya pernikahannya, masih muda pernikahan itu, maka itu harus dipelihara, dijaga terus menerus dalam suatu kesetiaan ya. Jadi jangan sampai ada perceraian nanti kita lihat. Nah jadi kita harus pahami dengan baik, pernikahan Kristen itu adalah pernikahan kudus ya, pernikahan kudus suci. Mengapa? Itu tadi karena itu lembaga yang diciptakan oleh Tuhan. Maka Tuhan mau supaya lembaga pernikahan yang diciptakan itu harus dilakukan dengan sakral, ya kan? Nah, karena itu misi dari Tuhan, maka Tuhan mau. Karena Tuhan itu kudus, maka apapun yang dikerjakan oleh orang-orang yang diciptakan harus kudus. Apalagi dalam pernikahan, kan? Dia menciptakan pernikahan, berarti dasarnya pernikahan itu harus kudus. Dibuktikan dari apa? Kesetiaan tadi, kesetiaan, ya. Mengapa saya katakan begini, Kak Satria, ya? Ya kalau kita sebagai hamba Tuhan, kalian Tuhan, ya, berhadapan dengan jemaat perempuan misalnya, yang sedang punya persoalan, yang sedang punya masalah, mungkin dia masih gadis atau dia ibu muda dan yang lain. Ketika kita memberikan suatu perhatian dengan dia merasa nyaman gitu, merasa nyaman, dan rasa nyaman itu dia tidak pernah, padahal tujuan kita untuk membimbing dia supaya dia semakin kuat dan semakin dekat bergantung kepada Tuhan, kan gitu ya, dengan firman yang kita sampaikan gitu ya. Tapi dia nyaman. Mengapa? Karena dia tidak menerima kenyamanan itu di rumahnya atau dari suaminya. Sehingga saya ini kayak lebih nyaman dengan Pak Pendeta bisa gak ketemu? Telepon lagi kan. Nah, Pak Pendeta kalau bisa jangan ketemu di rumah, ketemu di mana? Di rumah aja kopi sambil minum kopi. Nah, kan repot kan gitu ya. Nah, makanya di sini sangat hati-hati itu kalau hamba Tuhan ya. Nah, jadi di sini maka banyak aja godaan gitu. Kita punya kepekaan gitu ya. Karena seorang perempuan itu lebih kuat di mana? Di perasaan. Ya, perasaan daripada pikiran. Nah, kalau udah sering ketemu dengan jemaat orang yang sama, kalau curiga, cemburu itu biasa. Itu udah pasti. Kamu ini udah gede, udah nggak dewasa, cemburu begitu. Nah, nggak, sekalipun mungkin kita nggak ada apa-apa gitu kan, itu biasa itu. Tapi itu bisa menjadi pemicu, bahkan dipakai setan untuk apa? Menghancurkan keluarga hamba Tuhan dengan cara-cara seperti itu. Jadi harus pegang ini Pak katakan bahwa iblis itu tidak suka hamba Tuhan itu, keluarganya hamba Tuhan itu bahagia. Dengan segala cara dia akan hancurkan. Ketika hamba Tuhan hancur, pelayanannya hancur, ya kan? Nah itu, maka dia berusaha mencari kelemahan, mencari kekurangan, celah untuk masuk. Jadi jangan sampai kita buat celah begitu, ya. Nah itu hal seperti itu mesti diperhatikan. Kalau sudah di luar batas, batasi dengan jemaat, ya kan? Tidak mau ketemu, datang ke gereja, ada istri di situ kan gitu, mendampingi atau ada posisi. Jadi jangan pernah diajak untuk ketemu di tempat-tempat khusus gitu, tempat khusus. Nah, sebab seperti itulah yang terjadi. Hamba Tuhan jatuh ya, hamba Tuhan jatuh, dia apalah kan ada Roh Kudus gitu kan. Nah, bukan lagi Roh Kudus, tapi kuasa dengan kendali model aktif itu. Ya, nah ini oke. Jadi yang kedua itu, lalu yang ketiga
Mari kita lihat bersama-sama lagi. Nah, pernikahan Kristen itu adalah monogami. Ya, coba kita baca dulu Kejadian 2:24 ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, inilah keunikan pernikahan Kristen. Pernikahan Kristen itu menolak namanya poligami. Artinya beristri lebih dari satu atau suami lebih dari satu. Tapi agama lain kan itu boleh, ya kan? Agama lain boleh, dihalalkan sampai 5 boleh, ya kan? Nah, sampai 5 boleh, tapi 5 nggak boleh katanya begitu, kecuali udah mati gitu kan? Nah, jadi pernikahan yang kita boleh lihat ceramah-ceramah tertentu itu kan, misalnya saya udah punya istri, nanti saya ke Bandung, ada yang saya sukai ditunjukkan oleh Allah dalam waktu menit, pada saat itu saya nikahkan. Nah, karena saya nggak butuh lagi, sah juga nanti dalam hitungan hari saya ceraikan, gitu kan? Ini kan mempermainkan pernikahan ya. Ini dalam kekristenan sudah seperti itu. Kalau udah satu itulah selama hidup kan gitu ya. Ya, selama hidup. Jangan bilang selama-lamanya, Pak. Ya. Ya. Oke. Jadi kita lihat di sini monogami. Nah, Adam satu-satunya laki-laki diciptakan. Kemudian wanita, yaitu satu-satunya wanita siapa? Hawa. Apa enggak mampu Pak Tuhan menciptakan beberapa laki-laki, beberapa perempuan? Pada saat itu mampu kan, pasti mampu, mudah untuk Tuhan lakukan itu. Tetapi mengapa Tuhan lakukan ini? Menjadi suatu gambaran, yang menjadi suatu gambaran dan sekaligus juga patokan bahwa ternyata pernikahan itu hanya satu laki-laki satu perempuan, itu namanya Adam dan Hawa, ya kan? Dan jelas ya, monogaminya satu. Jadi kita menolak namanya pernikahan poligami. Jadi nanti jangan Pak Satria ada rencana menikah lagi gitu. Yang mengikuti jejaknya Abraham. Abraham kan di perjanjian lama juga adalah orang percaya, bahkan bapak beriman punya istri 2 itu kan gitu. Ya boleh dong kan gitu. Nah sini konsep pemikiran orang Kristen seperti itu sekarang ini kan. Tuhan ya. Terutama di Papua sana banyak pendeta-pendeta istrinya lebih dari 1, 2, 3, bahkan ada yang istrinya 5. Nah itu ya ada. Tapi dianggap udah biasa, bukan jadi dosa gitu, dan nggak biasa. Nah itu jadi kita sebenarnya itu tidak boleh ya. Jadi itu monogami. Jadi hanya ada Hawa, hanya ada Adam. Mungkin juga hanya ada Satria, hanya ada, jadi lupa namanya Desti. Nah ya itu. Jadi tidak ada yang lain. Ya. Kita harus katakan hanya engkau ada dalam hatiku dan hanya engkau ada dalam hatiku kan gitu. Tidak ada yang lain. Jadi jangan sampai ada masuk orang lain di hati kita, dalam arti ikatan suami istri kan gitu ya. Oke. Yesus itu yang pertama kan gitu. Yang pertama. Oke. Nah, jadi kita perhatikan di sini dalam ayat ini sangat jelas dikatakan bahwa hanya ada seorang laki-laki yang akan bersatu dengan istrinya. Bukan dikatakan apa? Bukan dengan istri-istri kan? Ya kan? Untuk lebih menekankan hal ini, ya, katakan keduanya akan menjadi satu daging, bukan ketiganya atau keempatnya, tidak. Ya. Keduanya menjadi satu, bukan keduanya menjadi 3, menjadi 4, kan gitu ya. Menjadi satu, ya, menjadi satu. Nah kita perhatikan, tadi Yesus mengutip ayat ini luar biasa. Jadi Yesus artinya mendukung Kejadian 2:24 ini. Ya, Yesus ya, kita lihat di sini. Matius 19 ayat 4 sampai 6. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Jadi Yesus mengutip. Coba kita baca, silakan baca. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, dan sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi 2 melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Oke. Jadi setelah di sini Yesus mengatakan mereka bukan lagi 2. Ya. Yesus tidak berkata mereka bukan lagi 3, bukan lagi 4, tapi mereka bukan lagi 2. Ada pernikahan Kristen tidak mengenal namanya poligami atau beristri lebih dari 1, ya, atau disebut dengan juga poliandri atau bersuami lebih dari 1. Nah, Yesus sendiri udah katakan seperti itu, ya, perempuan, laki-laki dan perempuan. Ya, jadi luar biasa. Yesus mengutip perjanjian lama. Itu artinya kalau dikutip berarti itu adalah firman, itu adalah sah, ya kan gitu ya. Nah itu adalah sah ya. Nah ini sangat-sangat jelas kita bisa perhatikan ya. Ya dikatakan keduanya menjadi satu daging. Nah sebenarnya satu daging ini adalah
lebih kepada namanya laki-laki dan perempuan dipersatukan di dalam satu rumah, bukan hanya satu rumah, satu kamar, tapi satu milik, yang satu milik. Suami adalah miliknya istri, istri adalah miliknya suami, ya, gitu. Jadi tidak bisa lagi suami mengatakan saya berkuasa atas tubuh saya, istri saya berkuasa atas tubuh saya, bukan suami saya, bukan seperti itu. Suami berkuasa atas istri, atas tubuhnya istri, istri juga sebaliknya seperti itu, ya. Nah, artinya itu namanya suatu kesatuan, kan satu daging kan dipersatukan kan gitu. Ini ada hubungannya juga dengan seks, ya. Nah, jadi seks yang sah itu adalah di mana? Di pernikahan. Di luar pernikahan itu adalah suatu perjinahan, ya. Nah, seks itu kudus, suci karena Tuhan yang memberikan. Dia kudus, suci karena dilakukan, dikerjakan sebagai apa namanya, rekreasi kan gitu di dalam rumah tangga kan gitu ya. Nah, kan kudus. Nah, makanya kalau misalnya suami istri mau telanjang berdua di kamar mandi, mau telanjang berdua di tempat tidur, itu kudus adanya, ya kan? Karena sudah dipersatukan oleh Tuhan. Itu bukan sesuatu yang tabu. Nah, kecuali keluar dari rumah, nah itu bahaya, dan boleh, ya kan? Nah, itu ditangkap langsung kan gitu ya. Nah, itu bahaya. Tapi kalau tidur rumah silakan. Mau mandi bersama-sama, nah ya itu biasa, itu udah kudus adanya, ya. Karena kalau orang nggak sampai berpikiran seperti itu, malah sampai begitu amat sih, nah apa silakan kan gitu ya. Nah itu, jadi itu hal yang kudus ya, karena sudah diikat dalam suatu suami istri dipersatukan oleh Tuhan ya, yang kudus. Nah, oke. Nah, keduanya menjadi satu. Itu tadi dikatakan begini. Saya kutip dengan perkataan Pak Arul yang kita juga. Satu itu satu atap, satu kamar, satu pelayanan, satu gereja, ya, satu gereja. Jadi jangan nanti udah Pak Satria aja yang di King Me ya, saya yang di GBI kan gitu. Nggak boleh begitu. Karena ada seperti itu, nggak boleh. Ya itu nggak boleh itu. Harus satu semuanya. Ada lagi satu apa? Satu dompet. Tidak boleh suami dompet sendiri, istri dompet sendiri. Dalam arti keuangan itu menjadi satu. Tidak lagi uangnya istri. Ya itu kan uang saya kerja. Ya udah uangmu itu aja. Ada lagi mengatakan, nah kan suami yang bertanggung jawab dalam hal semua kebutuhan. Masa mau pakai uang saya? Enggak lah. Nah, begitu. Tidak bisa seperti itu. Ya. Tuhan memberkati lewat suami, Tuhan memberkati lewat istri, disatukan. Satu dompet. Jadi artinya tinggal bagaimana mengelola, bagaimana bisa mengatur atas kesepakatan. Namanya nanti manajemen keuangan rumah tangga, ya, keuangan rumah tangga. Tentu sudah ditentukan untuk kebutuhan primer, sudah ditentukan apa saja. Kebutuhan sekunder apa saja, ya kan? Kalau kebutuhan primer ini nggak bisa ditunda, tapi kalau kebutuhan sekunder bisa, ya kan? Nah, kebutuhan primer itu kan kebutuhan makan dan minum, untuk kesehatan itu kan, nah semua yang lain itu nggak bisa. Kalau itu jadi tunda, nah bagaimana kita mau sehat, bagaimana kita mau hidup kan gitu ya. Kalau sekunder itu misalnya tambahan mobil, motor, televisi, ya kan, nah itu kan hal sekunder kan gitu ya. Nah karena ini yang sekunder ditabrak yang primer, udah bisa kurus kering, ya. Akhirnya apa? Sakit-sakitan kan gitu ya. Nah itu harus diperhatikan. Jadi satu dompet, satu dalam hal keuangan. Siapa yang mengatur keuangan dalam rumah tangga? Ya idealnya yang mengatur keuangan rumah tangga adalah istri, bukan suami. Gitu ya, idealnya. Itu atas dasar kesepakatan. Tapi istri pun harus belajar dipercaya di dalam hal mengelola keuangan. Tidak boleh mengeluarkan sesuatu yang tidak kompromi atau tidak kesepakatan dengan pihak suami. Ini harus ditekankan. Karena sering pertengkaran dalam rumah tangga karena itu. Nah, hari ada mahasiswa S2 itu, Surya terganggu Pak, kenapa? Aduh, istri saya lagi marah-marah ini. Katanya, kenapa marah-marah? Saya beli sesuatu nggak ngomong kepada istri lebih dahulu. Kayak mau lagi bertengkar, saya lagi didiamin kan. Saya bilang sebenarnya nggak boleh Bapak. Saya bilang, padahal itu pendeta loh, melayani. Sebenarnya nggak boleh Pak, itu harus diberitahu. Takut nggak setuju Pak, katanya gitu. Saya bahaya, ya nggak bisa, nggak boleh terulang itu Pak. Saya bilang gitu, nanti diam, untung aja diam mungkin hanya 1-2 hari kan gitu. Diam dengan waktu yang lama nggak nyaman dalam rumah kan gitu. Artinya itu harus ada satu kesepakatan dulu ya, dari kesepakatan. Nah dalam hal sekunder.
Nah, jadi kalau misalnya gini, kadang-kadang kan nama hamba Tuhan ini gini, didatangin oleh jemaat yang sedang punya pergumulan, berhubungan dengan kebutuhannya, ya kebutuhan. Nah, kita memang diajar harus memberi, ya Pak Saudara ya, mengajar untuk memberi. Nah, tapi juga kita punya hikmah, harus bijaksana. Kalau itu kebutuhan rumah tangga yang sifatnya primer, itu nggak boleh diberikan, gitu ya. Nah, diberikan kepada orang. Kenapa? Karena kan terganggu nanti di dalam rumah tangga, ya kan, ke ekonomi rumah tangga, kan gitu ya. Nah, jadi kita bisa memberi di luar itu. Nah, jadi kita nggak ngomong kalau bilang itu nggak ada uang, nah, kan karena ini untuk kebutuhan. Nah, saya terapkan itu. Ketika ada orang mau pinjam uang dan yang lain, ada uang, saya bilang, saya nggak bisa pinjamkan karena ada kebutuhan, ya kan gitu ya. Nah, saya bisa hanya memberi, kan gitu ya. Nah itu. Jadi kenapa? Supaya jangan sampai ada konflik hanya karena hal-hal seperti itu. Nah, ambil dulu uangnya, ini mana uangnya? Untuk apa? Mau pinjamin dulu kepada jemaat tanpa ngomong kan? Nah, saya ini kan suaminya, kamu harus tunduk kepada saya, harus ikut dong. Nah kan gitu, itu nggak boleh. Lebih baik ini ada itu jemaat datang, ini kan lagi bantu banget uang, kan untuk keperluan ini sangat mendesak. Saya tahu sih itu benar. Bagaimana menurut Anda? Ya kan? Setuju nggak? Nggak usah dipinjamin, kasih aja ya semampu kita, gitu kan. Nah, lebih baik kalau dipinjamin nanti itu kalau nggak bisa dikembalikan nggak datang ke gereja. Gitu. Saya nggak mau menjamin uang kepada jemaat. Ya dia pinjam nanti saya kembalikan janji-janjinya kan enak. Wah itu nanti ada uang, nanti akan mendapatkan ini arisan, dari warisan atau apa macam-macam kasih tahu dari. Nah, kita udah tahu ketika orang mau minjam itu enak banget dengarnya. Tapi kalau sudah dipinjamkan, udah itu kita akan berhadapan dengan siapa itu, lebih galakan dia daripada kita kan. Nah, jadi lebih baik kalau usah dipinjamkan, kasih gitu. Ya sepakatan dulu gitu ya. Nah, ini penting sekali. Jadi ya. Kepikiran juga saya gitu ya. Ya? Nggak kepikiran juga kan? Iya. Balik gue yang kemarin. Ya. Biasanya kalau udah nggak apa-apa nggak usah dikembaliin. Nah, boleh datang lagi. Ternyata nggak apa-apa pinjam lagi. Datang lagi. Ya. Oke, coba kita perhatikan Matius 19 tadi sudah dibaca tadi ya. Nah, tidak jadi udah. Jadi di sini jelas Paulus juga menegaskan hal yang sama ya. Kita bisa lihat di 1 Korintus 7 ayat 2 dan 3. Coba dibaca dulu. Ini Paulus juga sama ya. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Ya. Jadi di sini Paulus juga menegaskan hal yang sama ya, laki-laki harus mempunyai istri sendiri, ya sendiri. Jadi bukan istri lebih dari 2 dan tidak dikatakan istri-istri. Demikian juga setiap perempuan mempunyai suami sendiri, tidak dikatakan suami, ya. Ini jelas sekali, setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, setiap perempuan mempunyai suami sendiri. Nah, ini disebut dengan monogami, ya. Monogami, ya. Oke, Tuhan kita juga kan kita percaya kepada Tuhan yang monogami, ya. Nah, itu hanya Allah kita itu Esa, ya. Esa yang telah menyatakan dalam 3 pribadi itu Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya kan? Nah, itu jadi itu satu contoh berarti kan kalau aku satu, pernikahan pun maunya itu adalah satu pria satu wanita kan gitu ya. Nah, kita perhatikan hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri, demikianlah pula istri terhadap suami. Ini kalau kita perhatikan apa maksudnya nih? Dan suami memenuhi kewajibannya terhadap istri. Ya, sebaliknya juga seperti itu. Ini yang tadi saya bilang. Suami tidak lagi berkuasa atas tubuhnya, tetapi istrinya berkuasa atas tubuhnya suami. Dan sebaliknya, istri tidak lagi berkuasa atas dirinya, tapi suami berkuasa atas istrinya. Nah itu. Jadi ketika memilih calon suami, calon istri, sebenarnya itu wajar kalau kita harus ada ketertarikan antara lawan jenis, ya kan? Kalau nggak ada ketertarikan kan nggak mungkin ada bersama kan gitu. Gitu. Ke bawah sini. Iya. Ya, jadi kata tertarik. Nah, jadi satu sudah melihat secara jauh lah dalam belum dekat karena belum suami istri kan. Sudah tahu, oh ini dia perempuan ini. Lesti ini perempuan, ya kan? Ya, jadi jangan sampai nanti
Ada pernikahan dulu di tanah Batak sana itu dinikahkan antara ya, perempuan dengan perempuan. Satu penampilannya seperti laki-laki, ya penampilannya penampilannya seperti perempuan tapi dia laki-laki, dia penampilannya seperti laki-laki tapi dia perempuan. Nah ini kalau bahayanya kalau nggak melakukan pelayanan konseling, ya kan? Ketahuan tuh sampai ya, itu akhirnya itu dibawa kepada satu ranah hukum jadinya kan gitu ya, suatu penipuan kan yang dilakukan oleh itu. Nah itu bahaya, jadi itu tidak boleh. Jadi ini sudah yakin ya, jadi perempuan yang sejati, wanita sejati ya. Yang demikian juga pria ya adalah laki-laki yang sejati gitu ya. Nah itu memenuhi syarat berarti ya, tidak perlu diragukan lagi. Jadi kewajiban dalam hal hubungan suami istri, hubungan seks suami istri itu jadi harus dipenuhi gitu ya, dipenuhi. Nah tapi jangan juga memaksa gitu ya. Kadang-kadang kan wanita bisa lebih lelah, lebih capek dan tidak ada keinginan, tapi prianya nggak mau menguasai diri, memaksakan diri, sehingga itu bisa menjadi suatu konflik. Para wanita itu karena padahal udah capek mau aja tapi nggak menikmati kan gitu ya, nggak menikmati, itu menjadi suatu pertengkaran. Misalnya saya kurang ajar banget sih dalam hati, orang udah bilang capek harus punya pengertian gitu ya. Nah punya pengertian. Nah jadi begini, kalau saya mengatakan ya, usia pernikahan 1 sampai 10 tahun, nah 10 tahun itu keinginan seksnya tinggi, ya, keinginan seks bersama-sama tinggi, ya sangat tinggi. Tapi kata sudah punya anak, harus mengurusi anak, ngurus pelayanan, ngurus gereja, bukan itu lagi, itu akan turun sampai 20%. Bahkan mungkin setelah menginjak usia 40 tahun ke atas sudah jarang. Mengapa? Karena bukan itu lagi menjadi kebutuhan, bukan itu lagi menjadi prioritas, ya, prioritas. Jadi prioritasnya apa? Membangun kerajaan Allah, membangun kerajaan Allah dalam rumah tangga, ya kan? Jadi udah lebih sibuk untuk melakukan hal-hal kepentingan bersama, kepentingan bersama di rumah atau kepentingan dengan jemaat, gitu ya. Nah itu penelitian sudah membuktikan seperti itu, ya. Oke, makanya orang kalau tidak mengapa banyak perceraian ya, perceraian itu khususnya bagi orang-orang yang tidak percaya itu banyak kan bukan persoalan ekonomi. Mereka punya ekonomi mapan, punya gaji besar, tetapi persoalan di seks. Mengapa? Karena suami tidak bisa memuaskan istri, sebaliknya juga seperti itu, sehingga dikatakan tidak cocok gitu kan. Ada yang cocoknya lebih cocok yang lain. Dalam pernikahan Kristen nggak boleh seperti itu. Memang mau jadi ban serep seperti mobil udah botak, sebenarnya udah botak itu nggak bisa kan. Nah cocok atau tidak cocok, tidak ada yang cocok 100%, tidak ada itu. Pasti punya kekurangan, punya kelebihan. Tapi seringkali manusia selalu menyerang kekurangan itu. Tidak, kekurangan itu yang kita tahu justru kehadiran kita untuk apa ya. Kekurangan itu bisa menjadi suatu kekuatan kalau kita tahu kan gitu ya. Dimana kekuatan istri, saya akan kuat di situ. Dimana kekurangan suami, saya akan menjadi ikut kuat di situ kan gitu, saling melengkapi ya gitu ya. Itu penting sekali ya. Nah oke. Ya jadi di sini kan tetapi mengingat bahaya percabulan maka harus ada istri, ada suami ya. Oke ya. Oke baik, yang terakhir kita coba lihat yang terakhir ya. Ya. Ciri khas pernikahan Kristen yang membedakan pernikahan dengan non-Kristen yang keempat itulah pernikahan Kristen ini tidak dapat diceraikan. Pernikahan Kristen adalah suatu ikatan yang kudus di mata Allah dan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, ayat firman Tuhan sangat jelas ya. Markus 10 ayat 9, silakan. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah, Adam dan Hawa dipersatukan ya dalam rumah tangga, dalam keluarga. Kalau sudah dipersatukan oleh Tuhan apa sayang? Kunci mobil. Ya. Oke. Ya. Jadi apa yang telah dipersatukan oleh Allah, Tuhan baik mempersatukan. Jangan melihat hamba Tuhannya, pendetanya kalau sekarang kan. Tapi Tuhan hadir di situ yang menuntun pria dan wanita. Kita hanya sebagai hamba Tuhan, alat atau sarana yang dipakai oleh Tuhan. Yang mempersatukan bukan hamba Tuhannya, tapi persatukan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan, saya lihat tidak boleh diceraikan oleh manusia dengan alasan apapun. Maka sekali lagi dengan alasan apapun. Oh sudah nggak cocok. Oh
orang tuanya sudah dia suruh pulang, dan yang lain, supaya mengurus orang tuanya yang sudah sakit-sakitan lalu dipulangkan gitu kan. Nah, nggak bisa dengan alasan apapun karena sudah satu rumah, satu keluarga baru ya. Nah, coba kita lagi Malaikat 2:16 tadi, coba ya, di itu Malaikat 2:16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, jika orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ya, aku membenci, Tuhan membenci apa? Perceraian. Mengapa masih banyak orang melakukan perceraian? Ya, itu ego itu. Ya, dengan mengatakan alasan sudah nggak cocok lah, sudah nggak bisa menafkahi lah, ya kan? Nah, dengan kaget dengan sifatnya ketika pacaran, saya tidak tahu bahwa sifatnya seperti. Kalau coba saya tahu sifatnya seperti itu dulu, orang egois pada saat pacaran, saya nggak mau dengan dia. Nggak bisa lagi kata-kata seperti itu dalam suatu pernikahan, ya kan? Apapun itu resikonya sudah harus siap terima, gitu, ya. Jadi tidak ada alasan untuk bercerai, itu harus ada di hati kita, di pikiran kita. Apapun alasannya, ada semar apapun, mungkin ada kesalahan apapun, masalah apapun, itu tidak menjadi alasan untuk bercerai, begitu, ya. Nah, itu dibenci oleh Tuhan. Jadi itu kita harus ingat perceraian itu dibenci oleh Tuhan, ya. Karena dibenci oleh Tuhan, ya saya tidak mau melakukan, kan begitu, ya, melakukan. Nah, coba kita lihat lagi 1 Korintus 7:10 dan juga 39. Silakan baca. Kepada orang-orang yang telah kawin aku tidak, bukan aku tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Istrinya terikat selamanya suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Ya, tadi kita perhatikan di sini. Jadi selama dua-duanya masih hidup, itu tidak boleh bercerai dengan alasan apapun. Lalu dikatakan itu kecuali salah satunya sudah meninggal, mau menikah lagi, dikatakan boleh, tidak dosa, ya kan? Nah, tidak dosa. Tapi jangan berdoa cepat-cepatlah suamiku meninggal, saya menikah lagi. Ya kan, pengen bebas kan gitu, menikah lagi. Tidak boleh seperti itu. Nah, ya jangan sampai ada doa seperti itu, ya. Nah, jadi justru ya kita apalagi jadi doa syafaat, harus apa, kakek nenek sampai kakek nenek punya cucu cicit, kami tetap mau satu dan panjang umur lanjut usia, begitu dong, ya. Nah, nikmati gitu, ya, itu yang luar biasa itu, ya. Jadi di sini katakan, jadi tidak ada dengan alasan apapun itu, ya. Nah, makanya gini, ini harus hamba Tuhan harus pegang juga ini. Kita harus kasih tahu dengan tegas kepada jemaat, kalau cerai hidup, orang yang sudah diberkati di gereja cerai hidup dengan ayat ini, maka itu adalah perzinahan, ya kan? Kan udah bilang tidak boleh, kan? Tidak boleh. Nah, sampai selama-lamanya sampai dia harap bersama di dunia ini, suami istri sampai maut yang memisahkan, kan gitu. Artinya kalau dia sudah menikah lagi, padahal istrinya masih hidup, mantan istrinya masih hidup, suaminya masih hidup, lalu menikah lagi, maka itu perzinahan seumur hidup. Nah, berarti dia melakukan dosa yang kekal, kan gitu, ya. Nah itu hati-hati. Ini ngeri ini seperti ini, ya. Masih ada aja orang melanggar seperti itu, kan? Coba Matius 19:1-8. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Lihat ini, ya, kenapa bisa perceraian? Itu ada pertama karena egoisme, kedua itu sebenarnya bukan Tuhan yang mengizinkan dan Tuhan yang menghendaki. Itu karena apa? Dikatakan ketegaran hatimu, kekerasan hatimu. Udah di situ dikatakan, tetapi sejak semula tidak ada demikian. Sejak semula itu berarti awal dari pernikahan, kan gitu. Sudah tidak seperti itu. Ketika Adam dan Hawa dinikahkan, dari sejak semula itu sudah seperti itu, tidak boleh bercerai, gitu kan? Nah itu.
Nah, jadi itu artinya apa? Hanya maut yang memisahkan, tidak boleh, harus setia ya. Nah, tidak boleh dengan alasan apapun. Ya, kayak sekarang ini di pengadilan agama itu kan, pengadilan itu sangat banyak kasus-kasus apa? Perceraian, ya, kasus perceraian. Itu makanya pengacara-pengacara mau terima itu, mengapa? Karena nggak terlalu berat kasus itu, nggak makan waktu yang harus berhari-hari dan yang lain seperti kasus-kasus pembunuhan apa dan yang lainnya, korupsi kan itu. Jadi dia terima sekalipun itu mungkin uangnya nggak besar tapi banyak yang datang kan gitu. Saya pernah ngobrol dengan seorang pengacara orang Kristen ya, kalau nggak salah warganya Tobing ya, Tobing. Nah, saya tanya, menerima nggak kasus perceraian kalau orang Kristen? Saya tanya begitu kan, wah tidak Bapak Pendeta, tidaklah di sini. Saya bilang pada saat di sana, dan tidak Bapak Pendeta katanya begitu. Nah, saya lakukan begini, kalau ada datang suami istri ingin mereka bercerai, kalau saya tahu mereka orang Kristen, maka saya menempatkan diri sekalipun saya bukan pendeta, hamba Tuhan untuk mereka rujuk kembali. Ya, apa sih kesalahan yang tidak bisa diselesaikan? Apa sih masalah yang tidak bisa diselesaikan? Hanya yang adalah ego masing-masing. Lalu katakan, ya pulanglah kalian berdamai di rumah. Ya, pulang. Sehari pasti ada solusinya ada. Nah, ini mungkin dia pikir, ini pengacara atau pendeta? Nah, gitu. Nah, akhirnya mungkin mereka berpikir, betul juga itu kata pengacara tadi ya, rujuk kembali gitu ya. Dia bilang seperti itu. Jadi saya suruh mereka pulang Pak. Kalau mereka tetap ngotot ya udah, kalian cari pengacara lain. Kalau tetap ngotot, saya tidak mau melakukan itu. Mantap, saya bilang. Ya kan, itu bagus itu, saya bilang begitu ya. Jadi jangan sampai didukung perceraian oleh para pengacara, saya bilang itu. Jangan ya, itu dosanya pengacara paling banyak nanti di situ. Ya. Hei, pengacara, udah dikatakan Tuhan apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan. Kamu ceraikan, nyala engkau dari hadapanku. Ya kan gitu. Nah, ngeri ya. Oke. Baik. Jadi ini yang hal dasar yang paling penting dalam membangun rumah tangga ya. Jadi 4 hal ini. Yang pertama tadi, pernikahan itu adalah inisiatif dari Allah. Ya, yang kedua pernikahan itu adalah kudus. Jadi harus dijaga, dipelihara dalam kesetiaan. Ketiga, pernikahan itu adalah monogami. Yang satu pria, satu wanita. Ya, dan yang terakhir, pernikahan itu tidak boleh diceraikan dengan alasan apapun. Ya, alasan apapun. Nanti yang lain bisa dibaca, memahami pasangan hidup bisa dibaca masing-masing ya. Nah, oke, ini untuk pertemuan kita hari ini. Nanti akan kita lanjutkan di berikutnya, bagaimana memelihara kelanggengan rumah tangga di halaman 41 ya. Itu nanti di pertemuan berikutnya. Oke. Ini bukan seminar, saya bertanya atau diskusi. Ada pertanyaan. Tapi kalau ada pun, ya barangkali ada hal yang penting. Ini dibawa saja ya. Nanti saya kita konseling pernikahan dibawa ya. Oke, sudah jelas Pak ya. Nah ini nanti mulai dari Pak Satria sebagai hamba Tuhan, dan ini juga nanti diajarkan kepada jemaat. Ya, diajarkan kepada jemaat. Prinsip pernikahan Kristen itu sangat beda. Karena kekristenan yang tidak mengerti ini main-main dengan pernikahan. Main-main dengan pernikahan. Ada semenjak saya memberkati pasangan itu, yang bercerai itu sudah 2. Ada 2. Itu yang bercerai itu pertama itu usia yang masih muda. Mereka waktu itu menikah karena apa ya, sudah hamil keluar nikah. Usia masih muda, perempuan 19 tahun, laki-lakinya 21 tahun. Manado dengan Batam. Nah itu, saya tentu itu udah beda ya. Hanya mendoakan yang lain, tetap harus urus surat pernikahan yang lain. Tak lama, nggak sampai 2 tahun mereka udah pisah. Kenapa pisah? Ternyata bukan perempuan itu yang menjadi yang disintainya gitu, tapi perempuan itu yang laki-laki atau pada laki-laki. Jadi itu kesempatan itu gunakan laki-laki gitu ya. Jadi minta pertanggungjawaban, kalau enggak di penjara begitu kan. Nah itu. Sehingga itu ya, di tengah jalan terjadi perceraian. Padahal harus dikasih tahu dari awal, nggak boleh ya kan gitu. Ya. Oke. Baik, itu saja yang saya sampaikan hari ini. Kiranya ini boleh menjadi suatu dasar untuk membangun rumah tangga ya.
Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan? Ya, betul jelas ya. Nah, begini dengan Tuhan nikah ya. Ya, soal sebelumnya. Oke. Baik. Jadi kembali lagi hari Senin ya Pak? Ya, Senin lagi. Ya. Jam segini lagi ya? Oke. Senin dengan jam yang sama aja ya. Oke, kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan, hari ini boleh belajar di konseling pranikah ini. Pak Satria bersama dengan pasangannya Kristi yang Tuhan sudah pertemukan mereka dan mereka akan masuk dalam suatu pernikahan kudus yang Tuhan mereka sudah tetapkan waktunya dan saya percaya itu kehendak Tuhan. Hari ini mereka boleh belajar dasar yang kuat di dalam membangun rumah tangga Kristen, memiliki perbedaan dengan non-Kristen. Tuhan sudah mengajarkan dan sudah mulai bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, lembaga yang diciptakan oleh Tuhan itu lembaga rohani. Dan Tuhan menghendaki lembaga rohani yaitu lembaga pernikahan yang Tuhan ciptakan supaya berjalan sesuai dengan ketetapan-Mu, yaitu harus kudus dan harus satu pria, satu wanita, dan juga harus pelihara dalam kekudusan dan juga tidak boleh diceraikan dengan alasan apapun. Tuhan tolong supaya mereka dapat menjalani ke depan dengan suatu keyakinan yang kokoh. Mereka boleh saling mendukung satu sama lain dari segala kekurangan, keterbatasan mereka. Biarlah mereka boleh saling menguatkan satu sama lain. Tuhan tolong kami percaya karena ada Tuhan, ada firman, ada kasih yang dalam kehidupan mereka, maka itulah yang membuat keluarga ini menjadi keluarga yang langgeng, bahagia, harmonis, diberkati oleh Tuhan. Melalui keluarga ini nanti ada kerajaan Allah dibangun di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua tangan kuasa-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami ucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Oke, baik. Jangan lupa dibawa ya sekretari tata Senin ketemu. Nah, bisa selesaikan itu semuanya nanti. Oke. Jadi tidak usah lama-lama, paling lama 1 jam kan. Jadi yang kemarin pembuatan rekening ya Pak? Ya? Pembuatan rekening gereja. Apa itu? Kemarin untuk yang surat dari Pak Pembimas sudah ada kan ya? Surat dari? Pembimas. Oh, sudah itu udah keluar. Ya? Kalau King Immanuel bank apa? Pakainya waktu itu. Yang gampang bank apa? Yang gampang untuk bikin rekening gereja? Sama aja. Sama aja sih bang, apa saja. Waktu itu bawa apa? Baru BCA sama, yang penting itu perbedaannya kan di nominal setoran. Oh. Ya. Oke. Ya. Makasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.